Lagi makan malam nasi kuning lagi. Assalamualaikum, hai, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi-pagi aku udah masak nasi kuning balado kentang sama telur omega 3 yang setengah mateng. Jadi Genevieve itu suka banget sama telur yang setengah mateng kayak gini. Jadi kuningnya itu masih meleleh-meleleh kayak gitu. Makanya aku pilih telur yang kualitasnya bagus teman-teman. Sebelum sekolah dia itu wajib sarapan pakai nasi, entah itu nasi putih, nasi kuning, nasi uduk, whatever, yang penting judulnya itu nasi dan lauk pauknya. Bahkan dia itu lebih parah dari aku sih. Aku tuh cuma makan roti aja cukup teman-teman. Kalau dia memang sudah Indonesia banget. Jadi sarapannya wajib menggunakan nasi dan lauk pauk. Sebetulnya kalau misalnya kerja dengan majikanku itu yang paling harus kuat itu adalah tenaga kita untuk masak ya. Karena masaknya itu dari pagi buta sampai nanti malam. Itu masak dan selalu masak. By the way, ini dia hampir selesai makan dan lihat nasinya habis, kemudian telurnya juga habis teman-teman. Tinggal balado kentangnya, karena dia bukan tipikal anak yang suka makan dengan banyak lauk. Jadi kalau misalnya dia sudah punya satu lauk, ya udah dia fokus dengan itu sampai betul-betul habis. Nanti baru dia lanjut ke lauk selanjutnya kalau misalnya masih ada nasi ataupun masih ada mood untuk makan lauknya kayak gitu teman-teman. Dan ini tada, habis kan? Ini ada sapi liar lagi ya. Hari ini warnanya hitam dan dia gemoy-gemoy semua teman-teman. Lagi makan. Dia pup di sini juga. Ayo sayang, kita kayaknya sudah telat sayang. Tuh. Gemuk-gemuk banget ya. Selamat pagi ya teman-teman ya. Jadi hari ini dia sarapan dengan nasi kuning. Terus nanti katanya mau bawa bekal juga pakainya nasi kuning teman-teman. Sama lauk ya. Ya, nasi kuning. Nasi kuning. You like nasi kuning? Yes. Oke. I like nasi kuning. So kuning. Nasi kuning Indonesia, right? Yes. Dia makan nasi kuning Thailand dia gak suka teman-teman. Dia lebih suka yang Indonesian style. Dia sayang. Setelah antar Genevieve sekolah, biasanya pulang itu aku sarapan dulu, kemudian aku kerja sedikit kayak beresin kamarnya dia, kemudian elap-elap bagian ruang tamu kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ini aku mau lanjut masak untuk majikanku. Ini juga sarapan, tapi menunya itu berat banget. Jadi majikanku kebanyakan kalau misalnya sarapan juga pakai nasi dan lauk pauk ya teman-teman ya. Karena makanya itu cuma 1 hari sekali. Kecuali kalau misalnya nanti papanya Genevieve sudah pulang, nanti normal lagi malamnya itu masak berat lagi. Kalau sekarang kan malam itu cuma masak aku sama Genevieve. Ini aku mau masak daging sapi yang di chow atau ditumis dengan timun teman-teman. Dan untuk ikannya ini tuh sebetulnya ikan semalam, tapi kita itu nggak habis, makanya aku sisain, masih bersih ya, bukan udah diaduk-aduk. Itu untuk majikanku teman-teman, sengaja aku nyisain untuk majikanku. Nah ini aku sudah mulai mau masak daging sapinya. Jadi daging sapinya itu dimarinasi dengan bumbu-bumbu. Nanti aku tulis di screen supaya teman-teman tahu. Ini aku tumis dulu daging sapinya menggunakan sedikit minyak seperti ini sampai dia itu matang, tapi enggak yang terlalu lama ya. Nanti daging sapinya alot teman-teman. Kemudian setelah matang kita angkat daging sapinya, kemudian kasih sedikit minyak, lalu tumis bawang putih. Tumis sampai harum ya teman-teman ya, seperti ini.
Kemudian setelah bawang putihnya harum, kita masukkan si timunnya. Di sini timun itu bisa dibikin berbagai macam jenis makanan. Salah satunya dimasak dengan sapi atau ditumis dengan sapi, dan kemudian juga biasanya ditumis dengan telur ya teman-teman. Jadi setelah si timunnya layu, kita masukkan daging sapinya, lalu dikasih tambahan bumbu seperti oyster sauce, kecap asin, gula kayak gitu. Kemudian kita tes rasa, kalau misalnya udah pas, udah cocok, kita angkat ya teman-teman ya. Ini seperti ini enak banget seriusan. Nah ini sudah matang, kita angkat lalu nanti kita hidangkan untuk majikanku. Nah ini dia menu untuk majikanku, ada ikan masak tomat sama daging sapi tumis dengan timun seperti ini enak banget teman-teman. Dan kemudian kita sajikan untuk majikanku sama 1 mangkok nasi ya. Alhamdulillah habis semua, berarti ini betul-betul enak sekali teman-teman. Setelah selesai masak untuk majikanku, aku lanjut masak untuk Genevieve bawa ke sekolah atau makan siangnya dia. Karena hari ini yang bawa ke sekolah itu majikanku, jadi aku masaknya agak siang. Kalau biasanya pagi-pagi buta itu langsung sekalian dia bawa ke sekolah. Nah ini aku mau panggang sayap ayam ya teman-teman ya. Panggang suhu 180 aja atau bisa juga suhu 220 sekitaran 20-25 menit. Lanjut kita dekorasi bekal makan siangnya dia. Dia minta telur lagi nih teman-teman. Tadi pagi pada ludah ya, cuma dia minta menu ini lagi. Ya udah aku kasih sedikit kecap asin, kemudian ada balado kentang juga, ada apel juga. Nah ini nasinya seperti biasa aku bentuk yang lucu-lucu seperti ini supaya dia suka makannya, supaya dia itu lebih bahagia kayak gitu loh, lebih moodnya itu lebih bahagia pas makan nasi ini. Kemudian kita dekor, dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut kayak gitu ya. Ini almost tiap hari aku seperti ini. Lalu ini adalah sayap ayamnya yang tadi aku panggang sudah matang, kemudian kita masukkan ke dalam box atau lunch boxnya dia. Ini dia hasilnya teman-teman, Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan makanan ini bermanfaat dan bikin dia happy di sekolah. So ini aku mau langsung bungkus, kemudian majikanku bawa ke sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan teman-teman semuanya. Jadi sebelum aku lanjut kerja, karena kerjaanku masih banyak ya teman-teman, makan siang dulu supaya nggak lemes. Ini sudah ngetok sekali. Nah ini aku makan siang pakai nasi kuning, kemudian ada ini tuh balado kentang ya. Genevieve suka banget sama balado kentang ini, dan ini ayam sayap ayam yang dipanggang teman-teman. Tadi sempat kelupaan, makanya agak sedikit ya kering, ini terlalu kering, jadi dia nggak juicy. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan teman-teman. Enak. Enak kali. Dan rekak. Biasanya majikanku itu keluar itu paling cepat jam 12, kemudian biasanya ada kadang juga jam 1, jam 2 kayak gitu ya teman-teman. Makanya kalau majikan sudah pergi, aku harus cepat-cepat makan, sholat, kemudian kerja yang lainnya. Soalnya nanti bentrok waktunya sama jemput Genevieve. Kalau kerjaan nggak selesai, pas dia udah pulang ke rumah, aku nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Karena harus masak makan malam ya. Enak banget, Masya Allah. Ini baladonya nggak pedes sama sekali, jadi pakainya cabai yang gede banget itu. Kemudian bijinya aku buang teman-teman, untuk mendapatkan warna merahnya aja. Makanya Genevieve suka banget ini.
Oke teman-teman semuanya, aku sudah selesai makan dan ini aku mau kerja ya, kerja yang lain-lainnya. Kerjaanku masih banyak mengantre di sana. Lupa, nggak di video. Nah kita cek ya teman-teman ya, apakah dia habis. Satu. Enak? Hah? Enak kono enak? Enak. Help me to open. Tada! Still have one chicken wing. You cannot finish. You like the potato? It's called balado kentang. Balado kentang. Iya. Guys, nih apelnya masih beberapa. Kemudian balado kentangnya karena dia suka banget dia habis. Kemudian ini ada sayurnya dia makan. Zenepet. Lihat tay呢個份你同學買好慘咯。係啊。咁頭先佢話咩啊？好驚。一個禮拜一次得啦。No，一個禮拜4次。Astagfirullah，太多啦呀！ No，星期五先冇。The last day of school 先冇。你同學係咪好慘啊？見到地先冇。頭先邊個見到啊？大家咯 ，everybody。咁你個飯係好得意啊嘛，一個白色一個黃色係咪啊？咁人哋會唔會問你呢個飯係咩飯啊？You lucky I eat this kind of rice。咁你覺得你 grateful 啊 ？So grateful, obviously. Then you be good girl, okay? I'm very good. I'm innocent. I'm adorable and I'm innocent. Saya kuwi ya. Makan malam nasi kuning lagi. Bite of a mosquito. Hey, yeah. Ew, you literally. Oh my gosh. This guy is crazy. Lazarus Bolenzani researched how food changed inside the body by eating his own vomit. He ate vomit. He already vomited up twice before. Ew! Henry Brand discovered the element Persosaurus in 1669 after a long and horrible series of experiments, each of which used 15 bucks of human urine. Ew! 5 of the longest living pigs